Tidak ingin bergantung pada donatur saja, ANP Amal membangun beberapa lini usaha agar bisa menjalankan beberapa program dan menghidupi yayasan secara berkesinambungan. Ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa menumbuhkan perekonomian di sekitarnya. Ya sahabat ANP semuanya, kita sekarang ada bersama dengan Profesor Edi. Apa kabar Profesor Edi? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Profesor Edi ini yang membantu kita ya, membimbing kita di ANP Farm untuk mendesain supaya ANP Farm ini menjadi suatu perkebunan yang bukan cuma menumbuhkan buah-buahan tapi juga cantik. Ini nih sebenarnya lahan Kamojang ini kan memang ANP khususnya Pak Aris kan berencana untuk bukan cuma membuat perkebunan, tapi insya Allah nanti ada masjid, ada pesantren juga. Tapi sekarang kita bicara khusus tentang farmnya, perkebunannya. Ini rencananya bagaimana Pak? Ada apa aja di sini? Oh iya. Dan yang sudah ditanami apa aja? Yang sudah ditanami sekarang baru mangga Thailand, stroberi, sama alpukat. Jadi mangga-mangga ini walaupun nanti tumbuhnya kan banyak, terus dipotong, dia akan tumbuh lagi? Ya, tumbuh lagi. Ya. Kenapa dia harus dihabisin Pak? Pruning itu nanti untuk buahnya memang kalau kebanyakan karena masih kecil, masih muda itu buahnya dibuang sebagian, biar ini tidak terlalu banyak mengambil nutrisi itu. Nanti kasihan gitu ya kecil. Nanti kalau udah besar, kira-kira udah 2 tahun, 3 tahun ke sana, itu bisa buahnya lebih banyak dan lebih besar juga nggak masalah. Jadi nutrisi yang masuk tuh maksimal gitu ya, nggak berebutan gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, tadi ada mangga, ada alpukat. Beri ini di wilayah sini. Baru yang sekarang baru lagi mau tanam tuh buah tin. Tin, ada buah tin juga? Ada tin, karena saya sebetulnya karena ini sesuai dengan program ada pesantren, saya ambil ini misalnya Quranic Garden gitu. Masya Allah, jadi nanti ada ya, ada wilayah khusus Quranic Garden. Artinya semua tanaman insya Allah yang ada di Al-Quran, kita tanam di sini Pak ya? Ada apa aja itu? Ada yatin, zaitun, terus atau apa yang pisang sudah ada ya, pisang, bidara. Oh iya, daun bidara. Iya, semua yang ada di situ bisa pasti. Untuk obat-obatan ya Pak, kesehatan. Dan katanya juga yang bumbu-bumbu masak ada juga ya? Nanti bumbu masak basil ada, terus apa? Oregano, terus apa? Tim, tim, rosemary itu bisa untuk bumbu. Lengkap. Jadi artinya nanti cita-cita kita untuk bukan bangun pesantren lalu kemudian menjadi wilayah Dharma Wisata bisa terlaksana ya, jadi bisa jalan, bisa jadi ilmu pengetahuan buat teman-teman anak-anak ya. Betul. Ini adalah rosemary, ini buah tin, gitu-gitu. Nah kita yang udah adaptasi di sini sekitar 40 varietas di Indonesia ini. Ya, di Indonesia. Dan di sini lebih menguntungkannya apa? Kita bisa panen 2 kali dalam setahun. Karena cuaca kita lebih menguntungkan ya daripada di Eropa. Sepanjang tahun kita ada matahari gitu kan. Yang penting media tanam yang bagus, terus perawatannya, ya udah tinggal kita cara-caranya itu ada pruning kan. Nah, pruning itu pemotongan, pemangkasan gitu. Di ANP Farm ini rencana ada berapa varietas Pak untuk anggur? Anggur yang sekarang direncanakan itu 15 ya. 15? Dengan segala macam rasa dan warna? Rasa, warna itu. Tadi saya sempat lihat-lihat sedikit tadi Bapak tunjukin ada. Namanya lucu-lucu ya? Lucu-lucu, ada Dixon, ada manicure finger, ada witch finger. Ada tadi yang banana. Banana juga ada. Anggur tapi bentuknya seperti pisang. Iya, pisang, kan namanya banana. Dan nanti akan ada di sini, di Garut, di Kamojang ya, di ANP Farm. Pak, ini maaf, saya lihat metodenya kayaknya lain daripada yang lain nih. Boleh cerita sedikit tentang metode penanaman di sini? Penanaman ada yang di planter bag ya. Apa ini namanya Pak? Planter bag. Oh ini namanya planter bag. Planter bag ya. Ada yang planter bag, ada yang di tanah langsung gitu ya. Kalau planter bag ini biasa yang kecil gitulah. Yang kecil kayak stroberi bagusnya itu karena kalau di tanah dia nanti nempel ke tanah, kena hujan atau air busuk kan. Nah, kalau malah merusak. Iya, kalau ini menggantung nanti ke sebelah. Turun di gitu? Iya, turun di bawah semua gitu. Nah, terus keduanya mudah perawatannya juga, lebih mudah. Terus kalau untuk yang ini media itu kan medianya kita bikin sendiri supaya karena diramu sendiri tanaman tanaman itu yang pertama adalah fondasinya adalah medianya dulu, media tanam yang pertama. Dan kebanyakan menggunakannya dari kandang ayam gitu ya, dan belum difermentasi itu penyakitnya banyak. Oh, makanya buahnya juga jadinya nggak berkualitas. Rasanya juga beda.
apalagi kimia yang berlebihan. Ya kita juga pakai misalnya 20% kimia misalnya pakai, tapi si kimia itu juga bisa dinetralisir dengan mikrob. Kita bikin mikroba untuk menetralisir itu supaya tidak ada residu. Luar biasa, ini luar biasa loh. Jadi ANP Farm ini ditangani langsung oleh Profesor Edi yang menggunakan teknologi canggih dan ramuan sendiri untuk membuat media tanam dan juga merawat tanaman dengan hati ya Pak, pastinya. Seperti strawberry itu kan 30% manis, 70% asam, itu umum. Mau di Lembang, mau di Ciwidey, tapi saya balikan 70% manis, 30% yang asamnya. Keren, Masya Allah. Jadi nanti ada pupuk saya bisa merubah, artinya meningkatkan rasa, warna, dan aroma. Masya Allah. Karena wangi aromanya nanti. Jadi benar ya, nanti hasil dari ANP Farm itu kualitasnya insya Allah lebih baik daripada. Dan sehat. Sehat dan menyehatkan. Enak, sehat dan menyehatkan. Untuk ininya pupuknya kan kita gunakan organik ya, organik dan bikinnya bentuk ekstrak. Jadi sudah ekstrak misalnya 1 cup gitu ya, itu bisa ditambah air 100 liter. Nah itu tinggal dikocorin aja gitu. Nah itu untuk apa? Satu, dia mengandung mikrob yang untuk menetralisir racun kalau ada. Terus keduanya untuk membuat rasa juga lebih manis dan karena ini bentuknya sudah ekstrak. Kalau orang bilang kan we are what we eat gitu ya, kita apa yang kita makan. Tapi kalau menurut ilmu yang lebih tinggi lagi dari situ adalah we do not live off the food we eat, but we live off the energy from the food we eat. Energinya yang diambil gitu dari si itu si nutrisi tersebut. Jadi tidak usah banyak-banyak sekaligus gitu, sekilo gitu ya. Ya cukup sedikit-sedikit aja, tapi energinya udah lengkap. Dapat kita vitaminnya, nutrisinya ya, Masya Allah. Saya dengar itu lagi Pak, satu lagi soal metode penyiraman. Boleh cerita nggak Pak tentang ada yang di aplikasi dan sebagainya? Kalau untuk penyiraman untuk yang baru gitu ya, yang baru biasa pagi sama sore ya. Pagi sama sore, terus kita juga ada penyemprotan, apakah itu dengan perawatan pupuk nutrisi melalui daun, ada juga untuk hama gitu, kalau ada hama kutu atau belalang dan sebagainya itu dengan bukan membunuh sebetulnya, kita nggak membunuh tapi dia tidak suka. Jadi nggak mau nemplok ya Pak ya? Nempel dia nggak suka, bisa pergi gitu. Nah kalau orang kan bunuh kan, nah kita agak manusiawi ya, nggak suka cari tanaman lain deh gitu ya? Ya biar tanaman lain aja, cari sendiri, nanti caranya seperti itu. Jadi dengan ada penyemprotan, tapi menyemprot biasanya pagi ya, di atas di bawah jam 9. Karena kalau udah jam 9 ke atas itu penyemprotan nutrisi juga tidak berguna. Banyak petani menyemprot jam 12 itu, nyemprot nutrisi melalui itu malah merusak daun kan. Jadi ada waktu-waktu khusus ya, waktunya. Waktu khusus, cara khusus, metodenya juga yang terbaik. Dan katanya bisa lewat aplikasi ya? Iya. Itu bagaimana Pak? Ada itu yang di aplikasi yang di handphone. Jadi kita bisa sambil dari mana aja gitu bisa, nyiramnya. Nyiramnya itu. Jadi terima kasih, sampai jumpa di ANP Kabar selanjutnya. ANP Amal, amalkan kebaikan.